Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Alfainsidifi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW sampai pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau telah menjadi yatim piatu ketika berumur 8 tahun dan beliau diasuh oleh kakek dan pamannya yaitu Abdul Muthalib dan juga Abu Thalib. Masa-masa awal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu fase Makkah dan juga fase Madinah. Fase Makkah adalah fase pembinaan awal. Saat itu Nabi Muhammad SAW fokus dan berkonsentrasi agar umat Islam belajar membaca. Ajakan membaca di sini bukan saja membaca yang tersurat dalam tulisan tetapi juga membaca alam yang bertujuan agar memperkokoh akidah umat Islam. Tauhid sebagai materi utama pada fase Makkah dimaksudkan untuk memurnikan ajaran Ibrahim yang telah diselewengkan oleh kaum jahiliyah pada waktu itu. Sejalan dengan penanaman tauhid yang bertujuan untuk menanamkan keimanan, masyarakat Makkah juga diajak untuk belajar baca tulis sesuai dengan perintah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemampuan membaca dan menulis para sahabat kelak menjadi modal untuk mengembangkan peradabannya yang selama kurang lebih 1000 tahun umat Islam mengalami kejayaan dan memimpin dunia. Pendidikan di fase Makkah yang lebih menekankan pada pemurnian akidah atau tauhid dan ibadah adalah menunjukkan betapa pentingnya penanaman akidah dalam pendidikan sebelum memulai dengan pendidikan yang lain. Sebab akidah merupakan dasar yang di atasnya akan dibangun nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, kewirausahaan yang gilirannya menjadi model perjuangan dalam mendakwakan risalah Islam. Banyak yang bisa dicatat dalam fase ini. Kurikulum pada fase Makkah ini yaitu masa pendidikan Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada fase Madinah. Pendidikan Islam yang dilakukan Rasulullah di Madinah merupakan kelanjutan dari pendidikan yang dilakukan di Makkah. Jika periode Makkah pendidikan Islam ditekankan pada penguatan dan penanaman akidah dan akhlak, maka pada periode Madinah ini pendidikan Islam lebih memprioritaskan pada pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan sosial kemasyarakatan dan politik bernegara yang dijiwai ajaran tauhid sehingga membekas ke dalam perilaku sosial politiknya. Di Madinah Rasulullah tidak hanya sebagai tokoh agama tetapi juga menjadi kepala pemerintahan. Beliau sangat dihormati dan dihargai oleh kaum muslim dan non-muslim. Sebagai pendidik, Rasulullah banyak melakukan langkah-langkah strategis dalam memajukan sistem pendidikan di Madinah. Kondisi sosiologis masyarakat Madinah berbeda dengan di Mekah. Meski ancaman kaum Quraisy sudah tidak ada lagi, tetapi Rasulullah dihadapkan pada kondisi masyarakat Madinah dengan berbagai latar belakang suku yang berbeda. Ada kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi, dan beberapa kaum yang belum memeluk Islam. Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Oleh karena itu, banyak peringatan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan itu. Yang selanjutnya yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu dibagi menjadi 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hanya memimpin selama 2 tahun karena pada tahun 13 Hijriah Abu Bakar meninggal dunia karena sakit menderitanya dalam usia 63 tahun dan dikubur di samping makam Rasulullah. Sistem pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Khilafah Abu Bakar As-Siddiq
tidak jauh berbeda dengan pada masa Nabi yang menekan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Kurikulum yang digunakan pada zaman Abu Bakar selain berisi materi pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan, isi Al-Quran, Al-Hadis, hukum Islam, kemasyarakatan, ketatanegaraan, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan. Peserta didiknya di zaman Khulafaur Rasyidin dari masyarakat yang tinggal di Mekah dan juga Madinah. Yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Khilafah Umar bin Khattab. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam berkembang dengan pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia serta sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid dan mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, serta Armenia dari kekaisaran Romawi atau Bizantium. Dikala itu terdapat dua negeri adidaya, ialah Persia serta Romawi, tetapi keduanya sudah ditaklukkan Islam pada zaman Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertemuan Yarmouk yang terjadi di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang menggapai 70.000 serta mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Yang selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Melihat kondisi seperti ini, Khalifah kemudian membentuk suatu panitia khusus yang bertugas membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf yang sama ejaan maupun bahasanya. Satu dekade pertama kepemimpinan Utsman adalah masa yang dipenuhi dengan prestasi penting dan kesejahteraan ekonomi yang tiada duanya. Terkecuali pada 2 tahun terakhir yang berbanding terbalik dengan sebelumnya, kondisi serba sulit akibat merebaknya fitnah dan kedengkian musuh-musuh Islam yang diarahkan padanya sehingga beliau wafat pada bulan Haji tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Setelah menjabat sebagai khilafah selama 12 tahun, beliau meninggal dan dimakamkan di daerah Baqi di Madinah. Dan yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah pada tahun 661 Hijriah, termasuk as-sabiqun al-awwalun dan orang yang paling muda dari beberapa orang yang pertama kali masuk agama Islam. Karena pada waktu itu usianya baru 8 tahun, dia merupakan seorang pemimpin yang cerdas, jujur, pemberani, adil, dan pandai dalam strategi perang. Karena setiap peperangan yang dihadapi oleh umat Islam, Ali selalu mengikutinya dan berada di barisan paling depan sebagai panglima yang mengatur strategi pasukan Islam. Setelah dewasa, Rasulullah SAW menikahkannya dengan salah satu putrinya, yaitu bernama Siti Fatimah. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah melalui musyawarah di kalangan umat Islam. Namun demikian, keadaan umat Islam pada waktu itu sudah mengalami perpecahan yang hebat. Banyak bermunculan golongan-golongan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka dalam hal kepemimpinan umat Islam. Banyak peperangan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan yang terpenting adalah peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin. Yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Umayyah, yaitu pada kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki, yaitu kerajaan yang turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, budaya, tidak dengan memilih atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutkan khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun
mengumpulkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Tempat ini berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Dengan demikian, pemerintahan Bani Umayyah ini berlangsung selama 91 tahun. Pemerintah ini dikuasai oleh dua keluarga dan diperintah oleh 14 orang khalifah dengan Damaskus sebagai ibukotanya. Khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Yang selanjutnya yaitu pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintah kepemimpinan secara turun-temurun seperti yang dilakukan pada masa Umayyah yang diikuti oleh dinasti Abbasiyah beserta dampak buruknya. Khalifah yang sedang berkuasa akan menunjuk penggantinya seorang anak atau saudaranya yang menurutnya paling tepat. Khalifah dibantu oleh pejabat rumah tangga istana yang bertugas memperkenalkan utusan dan pejabat yang akan mengunjungi khalifah. Ada juga seorang eksekutor yang menjadi tokoh penting istana yang bertugas di bawah istana-istana, yaitu tempat penyiksaan. Ada beberapa biro dalam pemerintahan Abbasiyah, yaitu biro pajak, biro arsip menangani semua surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah, dewan penyelidik atau semacam pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi, departemen kepolisian, dan pos. Kekuasaan militer dinasti Abbasiyah terdiri atas pasukan infanteri yang bersenjata tombak, pedang, dan perisai, pasukan panah atau pasukan kavaleri yang mengenakan pelindung kepala dan dada serta bersenjatakan tombak yang panjang. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh karena dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. wilayah. Dalam sejarah pemerintahan Bani Abbasiyah tercatat ada 38 khalifah yang menjabat. Salah satu di antara khalifah tersebut yaitu Al-Wasik. Pada pemerintahan dinasti Abbasiyah di atas, masa keemasan hanya berlangsung pada Khalifah Al-Wasik yang bisa disebut dengan The Golden Age. Para khalifah benar-benar tokoh yang sangat kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, itu merupakan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa Bani Abbasiyah. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.